Selamat datang di dalam perkuliahan pengantar analisis rel MA 3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bab limit. Secara khusus kita akan bicara mengenai beberapa teorema di dalam limit. Nah, sebelumnya kita akan melihat beberapa definisi dari beberapa definisi, yaitu pertama tentang definisi fungsi yang terbatas secara lokal. Nah, kita sudah kenal sebelumnya apa yang dimaksud dengan fungsi yang terbatas pada suatu himpunan A. Artinya, nilai fungsinya itu akan kurang dari sama dengan M untuk suatu M positif. Untuk suatu M positif, dia nilai fungsinya kurang sama dengan M untuk setiap unsur di himpunan itu. Nah, sekarang saya punya sesuatu yang mirip, itu adalah fungsi yang terbatas hanya lokal di sekitar titik tertentu, gitu ya. Fungsi f, misalkan saya punya A subhimpunan dari rel, dan F itu pemetaan dari A ke rel, fungsi, dan C anggota rel adalah titik cluster dari A. Ingat kembali, ketika saya bicara tentang titik cluster, C-nya itu belum tentu anggota A, tapi C merupakan titik kumpul dari himpunan A. Fungsi f dikatakan terbatas pada suatu lingkungan dari C, jika ada lingkungan V delta C, yaitu lingkungan dari C, dan konstan M positif, sehingga eh, mutlak fx-nya itu kurang sama dengan M untuk setiap X anggota, bukan hanya V delta C, tapi V delta C iris dengan A-nya. Oke ya. Jadi katakanlah ini, saya punya himpunannya adalah himpunan A, tentu saja ini himpunan A berarti semua ini ya, interval, interval buka. Lalu saya punya F-nya itu terdefinisi di sini, maka saya katakan F-nya itu terbatas pada suatu lingkungan dari C jika ada lingkungan V delta C. Saya ingatkan balik, V delta C itu adalah himpunan semua anggota real dengan syarat jaraknya titik itu ke C itu kurang dari delta. Sehingga kalau saya punya ini, katakanlah deltanya positif, ini adalah C minus delta, ini adalah C plus delta, maka semua gitu ya. Interval ini adalah interval C minus delta sampai C plus delta. Oke ya, jadi eh, dia disebut terbatas pada suatu lingkungan dari C kalau saya bisa menemukan delta gitu, sehingga untuk semua titik pada lingkungan ini, yaitu di lingkungan C minus, interval C minus delta sampai C plus delta, maka nilai fungsi fx-nya itu kurang dari atau sama dengan M. Hati-hati, di C-nya sendiri tidak harus terdefinisi ya, karena C-nya itu titik cluster. Dalam hal ini berarti saya bisa punya lingkungan dari C, C-nya bisa di, misalkan katakanlah C-nya di ujung. Nah, dalam hal ini saya perlu V delta C diiriskan dengan A gitu ya. Bukan seluruh V delta C, tapi V delta C yang khusus yaitu yang saya iriskan dengan A gitu ya. Jadi deltanya ya cuma ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini ada teorema hubungan limit dan keterbatasan fungsi. Jadi kalau misalkan saya punya A subhimpunan dari real dan F fungsi dari A ke real mempunyai limit di C, mempunyai limit di C, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C gitu ya. Jadi kalau saya punya F-nya punya katakanlah A-nya itu adalah interval biru ini. Lalu saya punya fungsinya kira-kira seperti ini. Yang hitam ini adalah Y sama dengan fx. Yang hitam Y sama dengan fx. Lalu di titik C sendiri ketinggiannya katakanlah dia adalah M gitu ya. Karena tidak harus limitnya ada gitu ya. Bahkan maaf, F-nya harus punya limit. F-nya harus punya limit ya. Karena F-nya harus punya limit. Oke, jadi F-nya bisa punya limit, jadi kasusnya bisa seperti ini, tapi C-nya tidak harus titik anggota A. C-nya bisa titik cluster. Maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Artinya apa? Saya bisa menemukan suatu delta sehingga pada setiap lingkungan C minus delta sampai C delta, maka nilai fungsinya itu terbatas. Katakanlah dalam hal ini saya bisa pilih nanti epsilonnya berapapun. Misalkan epsilonnya 1, maka dia akan terbatas paling atasnya itu adalah L plus 1 ya tergantung nanti ini negatif apa bukan ya. Kalau L-nya negatif nanti harus mutlak L ditambah 1 gitu kira-kira.
Intinya adalah dia akan terbatas nilainya karena limitnya ada, maka nilai fungsinya itu akan terbatas dari sini sampai sini, tapi juga dia terbatas oleh kalau C-nya itu anggota A, dia akan terbatas oleh FC-nya. Jadi maksimum dari range-nya ini diiriskan dengan ini. Makanya fungsi F-nya itu pasti akan terbatas pada suatu lingkungan dari C. Oke ya. Nah, itu yang dikatakan fungsi yang terbatas pada lingkungan dari C. Nah, itu khususnya dipakai untuk apa? Nah, ini kita definisikan dulu penjumlahan dan produk dari dua buah fungsi. Kalau sebelumnya kita sudah melihat penjumlahan, produk, perkalian skalar, pembagian dari barisan, kalau teman-teman masih ingat di bab 2. Nah, sekarang penjumlahan dari fungsi. Apa artinya F ditambah fungsi F tambah G? Artinya kalau saya kenakan pada X, itu didefinisikan sebagai nilai fungsi f di titik x ditambah dengan nilai fungsi g di titik x ya. Demikian seterusnya kamu bisa lihat sendiri sampai dengan f bagi h. Yang lebih penting adalah apa? Yang lebih penting adalah ini yang kita sebut dengan teorema limit utama atau teorema limit aljabarnya. Jadi kalau misalkan limit f untuk x mendekati c itu adalah L, limit g untuk x mendekati c adalah M, dan limit h x mendekati c adalah H yang tidak sebenarnya 0, maka penjumlahannya itu adalah limit dari penjumlahan adalah penjumlahan dari limitnya. Jadi limit dari F tambah G itu adalah L tambah M. L-nya itu adalah limit F ditambah dengan M yang adalah limit G. Oke ya. Dan ini dengan cara yang mudah kita bisa mendapatkan hasil ini karena kita sudah mempunyai hubungan apa? Kita sudah mempunyai hubungan yang mirip-mirip di barisan. Jadi dengan menggunakan kekonvergenan barisan, saya bisa membuktikan keempat hal ini. Oke ya, saya serahkan pada kamu untuk pembuktiannya. Silahkan dibuktikan. Ini adalah latihannya. Kamu bisa coba membuktikan. eh nah, ini juga teorema Apit khusus dengan cara yang sama fx-nya antara A sampai B, dia boleh bisa sama, bisa juga benar-benar berlaku eh, kurang dari benar-benar kurang dari ya untuk setiap x anggota A. X-nya tidak sama dengan C, dan limit F-nya itu ada, limit F-nya ada, maka limit F terletak antara ini sebenarnya persis sama ketika nanti di barisan ya. Begitu juga untuk teorema Apit. Jadi ini sebenarnya sifat warisan karena kita sudah punya sifat ini di barisan. Oke ya. Nah, mungkin kamu juga bisa coba latihannya. Yang paling penting adalah teorema pengawetan lokal ini ya, teorema pengawetan tanda. Jadi kalau saya punya A subhimpunan dari real, F A real dan C titik cluster dari A, limit F-nya positif, maka ada lingkungan V delta C, sehingga fx-nya itu positif untuk setiap X anggota V delta C iriskan dengan A. Tapi X-nya tidak boleh 9 C ya. Baik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya punya ini adalah ini saya, ini adalah A-nya, saya punya C, katakanlah C-nya sekarang di A dulu deh. Ini C-nya adalah di sini ya. Lalu saya punya eh limit F-nya untuk X mendekati C adalah positif. Eh, Katakanlah ini ya, ini X, ini. Jadi katakanlah positif, jadi kira-kira limitnya ini adalah seperti ini, gambarnya kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi perhatikan bahwa kalau dia positif, maka saya akan bisa mendapatkan suatu lingkungan dalam hal ini saya cukup pilih lingkungan dari sini, teman-teman, supaya mengakibatkan bahwa F-nya itu dia akan menjadi F-nya itu positif. Jadi nilai fungsinya dalam hal ini selalu positif gitu ya, nilainya akan selalu positif, tapi hanya pada V delta C iris dengan A dan X-nya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan C. Jadi fungsinya akan terbatas di sana, gitu ya. Nah, ini akan menjadi powerful sekali nanti ketika kita bicara teorema pengawetan tanda untuk fungsi yang kontinu ya. eh Buktinya kamu bisa coba sendiri. Oke, nah yang berikutnya nanti kita akan bicara tentang perluasan konsep limit, yaitu masuk ke limit kanan, limit kiri, limit tak hingga, limit di tak hingga, itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan yang berikutnya.
Oke ya, itu saja. Jadi kali ini kita bicara tentang beberapa teorema limit dan beberapa teorema limit yaitu teorema limit utama, teorema apit, baik itu teorema apit khusus maupun teorema apit yang umum. Teorema semua teorema itu bisa kita dapatkan dari warisan dari sifat yang kita punya di barisan gitu ya. Mungkin yang sifat yang baru yaitu adalah mengenai teorema pengawetan tanda ini bahwa dia akan terbatas ya. Oke. Saya pikir itu saja. Terima kasih.